warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrika Walangadi. Saya dari kelas A, Prodi D3 Analis Kesehatan dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang biokimia. Yang pertama yaitu hidrokarbon. Jadi, senyawa hidrokarbon tersusun atas atom-atom karbon sebagai komponen penyusun utamanya. Dalam senyawa karbon biasanya terangkai bermacam-macam atom, hidrogen dan atom oksigen. Senyawa karbon disebut juga senyawa organik dan dapat dibedakan dari senyawa anorganik, dan banyak hal ini seperti dua kelompok berikut, yaitu kelompok pertama yaitu gula, alkohol, minyak, lilin, dan kelompok kedua yaitu logam-logam, oksidasi logam, logam garam. Karakteristik lain dari senyawa organik adalah terjadinya rantai ikatan antara atom C sebagai akibat dari kekhasan rantai ikatan atom C itu sendiri. Jadi yang pertama bagian A, atom C berelektron valensia A dan cenderung membentuk berbagai tipe ikatan kovalen. Sementara bagian B, atom C dapat berikatan dengan atom C lain, bahkan membentuk rantai atom C, baik alifatik. Jadi materi yang kedua adalah biokimia. Jadi biokimia itu adalah cabang ilmu yang membahas tentang material kimia dari makhluk hidup beserta dengan reaksi-reaksi dan proses yang menyertainya. Berbagai cabang ilmu berasosiasi dengan bidang kimia, yaitu fisiologi, imunologi, farmakologi, toksikologi, patologi, kemudian yang terakhir yaitu mikrobiologi. Kemudian materi berikutnya yaitu karbohidrat. Kenapa dinamakan karbohidrat? Karena memiliki rumus CnH2ON memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sumber energi dan energi simpanan. Kemudian yang kedua adalah komponen struktur bidang sel. Dapat berkaitan secara kovalen dengan protein membentuk glikoprotein. Kemudian klasifikasi karbohidrat. Jadi klasifikasi karbohidrat ini terbagi atas 3, yaitu berdasarkan jenis gugur fungsi, berdasarkan jumlah rantai karbon, kemudian berdasarkan jumlah unit gula. Kemudian ke materi selanjutnya yaitu lemak dan lipid. Lemak adalah nonpolar dan hidrofobi. Pada sel makhluk hidup, lemak berfungsi sebagai struktur, sedangkan lipid adalah suatu senyawa yang sangat diperlukan dan merupakan senyawa heterogen dari jaringan. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang lipid dan lemak. Kita lanjut ke asam amino dan protein. Asam amino adalah senyawa penyusun protein. Asam amino mempunyai satu gugus karboksil dan satu gugus amino. Pada umumnya, gugus amino terikat pada posisi A dari gugus karboksil. Jadi, gugus amino itu terikat pada posisi A dari gugus karboksil. Kemudian materi terakhir yaitu enzim. Enzim merupakan suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia. Jadi sekian dari saya, itulah materi dari biokimia yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.